me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah maaf belibet. Sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta atau general love reading untuk kalian yang berzodiak Virgo. Hai Virgo, ketemu lagi. Oke, karena ini general reading bisa resonate bisa tidak. Dan ini adalah dalam rangka Merkuri retrograde yang berlangsung dari tanggal 27 September sampai dengan 18 Oktober. Apa itu Merkuri retrograde? Merkuri retrograde adalah sebuah fenomena alam di mana planet Merkurius itu terlihat berputar mundur, bukan berotasi mundur gitu ya. Bukan, biasanya kan selalu maju dong ke depan gitu. Ini mundur. Nah, terlihat aja sih sebenarnya. Kalau ditanya lagi detailnya silakan di Google aja karena banyak banget literasi yang mengulas tentang itu, dan saya juga beberapa kali bikin video tentang Merkuri retrograde ini. Yang jelas yang terimbas dengan adanya fenomena tersebut, seperti juga fenomena full moon gitu ya, full moon, big moon, apalah, itu juga mengimbas kepada emosional manusia begitu. Nah, untuk si Merkuri retrograde ini biasanya yang terimbas adalah masalah komunikasi. Masalah gadget juga, karena kan kita berkomunikasi juga lewat sosial media, lewat email seperti itu ya. Itu juga berimbas. Ada errornya di situ komunikasi. Kemudian apalagi? Oh ya, mungkin ingatan masa lalu, memori, ingat mantan ingat kita, ada teman lama tiba-tiba muncul lagi, ya sesuatu yang seperti itu. Jadi kalau kalian agak-agak baper karena keinget mantan, ingat aja ini Merkuri retrograde sampai tanggal 18 Oktober, dan gak usah dibaperin lebih lanjut. Sorry, saya harus matiin AC karena bunyinya kenceng. Oke, so lebih senyap. Baik, kemarin waktu saya bikin readingan untuk Merkuri retrograde juga untuk beberapa zodiak yang lainnya sebelum Virgo, ada yang bilang, oh pantesan mbak, saya ingat mantan suami sampai nangis-nangis. Oke. Ya seperti itulah terimbasnya. Untuk kalian Virgo, beberapa dari kalian, mungkin kebanyakan dari Virgo akan terimbas dengan Merkuri retrograde ini, termasuk saya. Tapi bukan saya ingat mantan, atau kalau mantan ingat saya mah, mantan saya mah stalking saya terus. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak ingat mantan, tapi komunikasi saya bersama pasangan saya yang sekarang ada clash-nya. Udah 2 kali selama Merkuri retrograde ini, sudah 2 kali. Bayangin. Berarti saya harus bertahan sampai tanggal 18 ya. Ada komunikasi yang miss di situ. Itu satu. Kedua, dengan klien saya. Saya juga ada miscommunication. Ketiga, dengan bos saya ada miscommunication. Oh my god. Itu memang dampak, sedikit banyak dampak dari si Merkuri retrograde. So kalau kalian mengalami hal tersebut, please be patient ya, sabar aja, ini akan berlalu. Memang berat, tapi ini akan berlalu. Saya sampai tidur tuh sedikit sekali setiap hari, dan rasanya bangun tidur nggak seger, masih ngantuk hanya karena kepikiran banyak hal, dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Buat saya Merkuri retrograde kali ini berimbas. Kemarin-kemarin ya agak, tapi kurang. Oke, sekarang Virgo, saya bukakan beberapa kartunya mengenai si Merkuri retrograde ini, apa yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian si Virgo. Teman-teman saya, hai. Saya juga Virgo ya, kalian tahu itu kan? Ya, yang sudah mengikuti channel saya sekian lama pasti tahu kalau saya ini Virgo. Virgo yang ada Leo, ada Capricorn, dan ada Cancer di dalam chart hidupnya, itulah saya. Oh wow. I think I know what happened in this case. Okay. Wow. Okay. Sih masalahnya komunikasi terus.
Ayai. Kartu The Hermitnya muncul tapi terbalik. Wow. Kind of difficult ya. Oke. Ada Page of Wands yang terbalik. My dear Virgo, untuk orang masa lalu kalian di Mercury retrograde yang sekarang nggak menghubungi. Stalking diam-diam mungkin, tapi tidak menghubungi. Kalau itu menurut kalian itu lebih baik dan rilis ya. Kalau buat saya sih itu lebih baik, mantan nggak usah nongol. Kalau dia mau stalking diam-diam biarin aja. Tapi di Mercury retrograde yang sekarang memang mantan tidak kelihatan nongol, tidak kasih kabar atau kasih komen di sosial media something like that ya, tidak gitu kan. Dan kalian sendiri juga tidak ingat gitu sama si mantan ya. Mungkin beberapa Virgo ingat tapi cuek aja, inget doang gitu kayak inget tapi terus ya udahlah gitu, tapi tidak ada secara komunikasi itu tidak ada gitu. It's good. Kita tunggu aja masih sampai tanggal 18 bacaannya ini pasti bukan di tanggal 18 ini masih agak lama, masih baru awal-awal Oktober kan bacaan ini. Berarti masih kayak 2 mingguan lagi lah, 2 mingguan lebih lagi untuk menghadapi si Mercury retrograde ini. Yang jelas mantan tidak kasih kabar, kalian juga tidak mau berkabar sama mantan. Kalau misalnya saling stalking, saling lihat-lihat sosial media, ya mungkin nanya-nanya orang mungkin, tapi tidak secara langsung berkabar gitu ya. Oke, kemudian ada Ten of Pentacles. Untuk orang-orang di sekitar kalian di masa ini cukup banyak entah itu ngegibahin kalian ya, ngomongin kalian, entah itu berusaha ngomentarin kalian, entah itu pokoknya komunikasi ke kalian tapi tidak menyenangkan gitu, tidak bikin kalian happy karena kalian nganggap ini kan bukan masalahmu, ini kan bukan, kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku gitu. Jadi si Virgo tuh ngerasa kenapa orang lain itu kayak sotoy, sok tahu, udah mengomentari atau mungkin menghakimi apa yang Virgo lakukan. Jadi itu tidak menyenangkan untuk si Virgo karena orang-orang tersebut, saya bilang orang-orang ya, dan orang-orang itu bisa teman, saudara, adik, kakak, bisa orang tua juga, bisa sekitar kalian, teman kerja kayak gitu. Pokoknya yang sekeliling kalian itu bergunjing tentang kalian, gibahin kalian, kepoin kalian, menghakimi kalian, hal-hal yang pokoknya tidak menyenangkan dalam hal komunikasi secara langsung atau tidak langsung kepada kalian. Saya tidak tahu apakah terjadi pada kalian, sudah terjadi, belum terjadi, atau akan terjadi. Kalau saya sudah terjadi dan still going gitu, still terus saya tahu bakalan ada gunjingan lagi atau omongan apa, bahkan mungkin fitnah karena ada the moon di sini. So bersabar aja ya para Virgo, ini memang hal yang berat harus dihadapi kalau urusan percintaan ya, di hubungan yang ini gitu, karena berhubungan dengan banyak hal dan berhubungan dengan banyak orang gitu Virgo. Jadi nggak cuma kalian dan pasangan kalian, padahal selalu saya bilang hubungan itu dua orang, kalian dan orang itu gitu. Orang yang lain tuh nggak tahu apa-apa tentang hidup kalian, nggak tahu ceritanya. Jadi ya oke, kalau memang digibahin, kalau memang digosipin apapun itu, apalagi dikhianati atau ditusuk dari belakang atau dijatuhkan, ya udah sabar aja ya Virgo ya, sabar. Semoga kalian tidak mengalaminya terlalu berat. Buat saya berat nggak berat lah ya, tetap harus dijalani karena itu sudah terjadi sejak pertama kali Mercury retrograde, beberapa hari sebelum Mercury retrograde sampai sekarang. Kalau di saya ya, di hubungan percintaan juga, di hubungan profesional juga gitu, dua gitu kalau di saya ya. Hopefully kalian tidak mengalaminya terlalu berat. Karena ini cuma fenomena sementara, nanti juga akan berlalu ya. Oke. Ada The Justice, ini bagus karena
legalitas segala macam di hubungan percintaan kalian atau konfirmasi di hubungan percintaan kalian itu akan jelas, semakin jelas justru di saat-saat susah seperti ini gitu. Segala macam misunderstanding atau pertengkaran-pertengkaran kalian dengan orang yang dealing dengan kalian itu bukan menjauhkan kalian, bahkan mungkin malah mendekatkan karena akhirnya kalian tahu sama tahu gitu. Jadi kayak dia tahu apa yang tidak kalian suka, kalian tahu apa yang dia tidak suka. Akhirnya hal yang jadi buat berantem itu kalian bisa minimalisir sehingga kalian di lain waktu tidak akan terjadi lagi gitu. Jadi saya tahu kalau dia itu begitu, kalau saya begini dia tuh nggak suka gitu. Dia juga tahu kalau dia berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu si Virgonya nggak suka kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar justice keadilan berada di pihaknya si Virgo ya. Kalau ada legalitas apapun yang belum selesai di hubungan Virgo dengan masa lalunya akan selesai. Kemudian orang yang dealing dengan kalian juga akan selesai juga. Intinya ada justice, ada keadilan di hubungan kalian berdua, Virgo dengan orang yang dealing dengan Virgo. It's good ya, bagus dong. Ini bagus. Ini bagus. Saya harus tarik nafas karena bacaan-bacaan berikutnya agak ini nih berat nih. Oke. Nggak berat banget sih. Don't worry. Aduh, saya kalau bacaannya sedikit berat itu bikin saya ikut baper. Kadang-kadang bukan cuma Virgo aja gitu. Seringkali malah bukan Virgo aja, zodiak lain juga bikin saya baper pada saat energinya berat untuk disampaikan gitu. Oke, ada Ten of Swords yang terbalik. Paling tidak apa yang pernah kalian alami sebelumnya di masa lalu, sakit hati, dan sekarang di hubungan yang ini enggak. Semoga ini resonate ya untuk kalian. Di hubungan yang ini enggak, sakit hati di masa lalu, mimpi buruk, kalian harus selalu menangisi hubungan yang salah, itu tidak terjadi. Tapi kalau kalian sekarang masih di dalam toxic relationship ya jangan gitu. Tapi untuk kalian para Virgo yang punya hubungan yang oke-oke aja tanpa adanya toxic itu tadi ya, racun itu tadi, ini nggak sama lah ya dengan masa lalu menyakitkan, yang ini ya tidak lah ya. Kemudian ada Eight of Pentacles. Oke. Untuk kalian para Virgo lebih bergantung pada diri kalian sendiri ya. Karena kalian harus lebih banyak bekerja dalam tanda kutip untuk hubungan ini. Karena gini, kalau kalian mengharapkan si dia yang bisa kalian andalkan, kalian nanti akan kecewa gitu. Kalian andalkan Tuhan aja dan bekerja sendiri gitu. Bukan berarti kalian tidak mengajak pasangan kalian untuk bekerja sama, tapi saat ini sepertinya keadaan pasangan kalian masih ya belum stabil, kalian yang lebih stabil Virgo. So karena itu kalian yang lebih banyak ngalah, lebih banyak mungkin melakukan hal-hal yang bisa mempererat hubungan kalian. Apapun yang terjadi, salah paham sekalipun itu kalian maafkan, lebih membuka hati, lebih membuka pikiran, lebih lebih legowo gitu ya. Terlihatnya harus seperti itu, harus si Virgo-nya yang lebih gitu dibandingin si pasangan. Oke, ada Ace of Wands yang terbalik. Oke. Dalam bidang komunikasi ya memang sedang ada masalah, so tetap aja kalian bersabar dalam segala hal, nggak usah terlalu sering tersulut emosi. Kalau buat saya sendiri, saya melatih diri saya untuk tidak berasumsi ya, tapi memikirkan yang baik-baik. Misalnya kita tidak bisa menelpon pasangan kita gitu, kok tiba-tiba tidak bisa dihubungi, nggak langsung seuzon bilang dia kenapa-kenapa, tapi kita pikirin lagi, mungkin dia ketiduran, capek atau apa, atau hal-hal baik aja yang dipikirin. Kemudian supaya tidak menyulut komunikasi jadi berantakan gitu ya. Kemudian saya juga melatih diri saya untuk tidak mendengarkan apapun ya, mau kata-kata orang apa,
nggak usah didengerin, nggak usah dibaperin gitu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang emang kelihatan ada bukti gitu, baru bisa ditanyain gitu, ditanya ini kenapa gitu. Harus berdasarkan bukti bukan asumsi gitu ya. Kemudian ada Eight of Wand. Tadi Eight of Pentacles dan sekarang Eight of Wand. Memang kalian yang harus lebih mengerti, yang lebih memberi, yang lebih care gitu. Karena tekanannya akan semakin berat di kedepannya. Sekarang mungkin sudah berat, tapi tekanannya akan banyak yang lebih berat di depan sana, yang datang kepada hubungan kalian. Tapi bukan berarti itu hal yang jelek ya. Mungkin malah mempererat hubungan kalian nantinya. Please jangan dengerin yang buruk-buruk aja, tapi kalian harus ngelihat dengan nyata, baru kalian bisa berkomentar atau melakukan sesuatu atau menanyakan sesuatu gitu. Kemudian ada the moon sih, emotionally memang benar-benar ini sangat menguras tenaga, pikiran, perasaan. Fenomena Mercury retrograde kali ini untuk Virgo itu benar-benar sesuatu hal yang luar biasa dan harus dijalani. Kalau saya bilang ya, kalau mungkin ada yang ingin menyakiti kalian, merusak hubungan kalian atau menikam kalian dari belakang, you still have the justice, so don't worry. Keadilan berpihak kepada kalian. Intinya kalau kalian baik, walaupun mau dijatuhin berapa kali juga kalian bisa tetap bangkit lagi. So don't worry about the moon ya. Memang the moon ini kalau kartunya muncul itu justru lebih was-was dibandingin kalau yang muncul itu the tower. Beneran deh, orang kadang-kadang berpikir bahwa the tower, the devil, the death itu kartu-kartu yang menakutkan gitu. Tapi tell you the truth, buat saya kartu yang lebih bikin saya scary gitu itu adalah the moon. Karena kita nggak tahu yang tersembunyi di balik moon. Kan bulan ya, bulan itu kan adanya malam hari ya. Kalau malam hari kan tidak seterang siang gitu. Kalau matahari jelas terang, kita bisa lihat. Mau jalan juga di depan ada batu juga kita bisa lihat sehingga tidak tersandung. Tapi moon itu berada di malam. Gelapnya malam kadang-kadang menyembunyikan sesuatu sehingga kita nggak tahu. Tiba-tiba datang aja, tiba-tiba itu menusuk dari belakang aja, tiba-tiba mendorong kita sampai kita jatuh. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ya Virgo. Buat saya the moon lebih scary, lebih menakutkan dibandingin kartu misalnya the devil, the death atau the tower sekalipun. Be careful aja, tapi tetap aja Virgo, apapun yang terjadi kalian tidak bisa menghindari. Bukan tidak bisa menghindari, menghindar bisa, tapi nanti kejadian juga gitu. Tidak bisa lari dari kenyataan atau takdir atau apapun yang sudah emang kalian harus jalani gitu. Oke. The Hermitnya terbalik. Oke, please. Memang mungkin Virgo lagi jungkir balik dalam masalah hati, dalam masalah cinta. Balik lagi jadi Virgo ya. Ini cuma temporary, ini cuma sementara, don't worry. Jangan merasa ini akan selamanya seperti ini, enggak. Fenomena ini sebentar, begitu juga kejadian ini sebentar. Sorry ya, saya ghost bang. Oke, thank you Mike. Pesannya be tough. Oke, be tough. Dipupuk. Oke, saya pupuk kalian ya dari jauh ya, pupuk dari jauh. Sudah kuat, yang kuat aja ya, be tough ya, yang kuat Virgo. Apapun yang terjadi yang kuat aja. Oke, lanjut dengan 8 lagi. Oh my god, 8 of Pentacle, 8 of Wand, dan 8 of Sword. Oh my god. Ya, kalau kalian merasa di hubungan yang ini terjebak di satu situasi yang tidak menyenangkan, tidak apa-apa Virgo. Masih banyak hal yang menyenangkan yang memang akan menunggu kalian di depan sana. Kalian harus melewati ini dulu sampai ke posisi di mana itu akan jadi lebih baik, dan itu akan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kalian. So jangan menyerah ya, jangan menyerah, please jangan menyerah sih.
Ini gambarnya udah matanya ditutup, badannya diikat, dikelilingi pedang. Itu udah kayak perasaan yang bener-bener terjepit. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa melepaskan ikatannya terus kemudian kabur dari sini. Bukan berarti seperti itu. Masih bisa, lihat aja kan, masih ada jalan untuk keluar dari segala masalah kalian, dan masih ada hal-hal yang menunggu kalian di depan sana. So don't worry ya, jangan khawatir. Saya mau pakai kartu yang mana nih? This one, the Witch's Tarot. Oke. Saya buka lagi beberapa kartunya. Wow, thank you sih, the Death berakhir. Rilis. My God, saya baper banget sih kalau 8 lagi. Oke. Baper banget sih, apalagi kalau Virgo yang ngasih orang yang lain aja saya baper, apalagi Virgo. Karena saya sendiri Virgo toh. Jadi ya, oh God. Oke, good. Apalagi yang terjadi, thank you, di Virgo. Yay. The Star. Look saya baru gantungin The Star. Ini The Star. Beneran, ini baru saya gantung. Karena saya nggak tahu lagi mau gantung di mana ya, tempat cuma segini gitu. Ini baru saya gantung dalam rangka bacaan. Terus saya ambil lagi soalnya dia nutupin pintu kan. Oke. Dan nggak ada yang kebetulan Virgo, nggak ada yang kebetulan. Ini The Star baru saya gantung, dan ini kartu kalian The Star juga sebagai penutup. Karena saya juga Virgo dan saya bisa merasakannya. Kenapa saya gantung The Star itu, dan kita sekarang mendapatkan kartu The Star di sini. Wow, tidak ada yang kebetulan. Oke. Rilis. Oke, thank you. Ada The Death. Berakhir, my dear, berakhir. So segala keruwetan, segala kesulitan, segala apa yang kalian hadapi ya, segala ketakutan kalian, ada The Justice. Oke. Dan The Moon ini orang yang tidak suka sama kalian dan mau mengkhianati kalian atau mau nyakitin kalian di hubungan yang ini gitu. Hopefully bukan pasangan kalian ya, tapi enggak sih, saya ngelihatnya di sini bukan pasangan kalian yang nyakitin, orang lain gitu. Entah itu karena iri sama kalian, atau iri dengan pasangan kalian, atau memang iri aja gitu, dan bergosip-gosip tentang kalian. So itu semua akan selesai. Oke, so sabar aja my dear. Saya rasa kemarin bacaan Virgo tentang bulan Oktober juga nggak jelek-jelek amat kan. So ini kan tentang percintaan. So masalah di percintaan juga selesai. So release. Oke. Ya, ini pesannya 8 of Pentacles diulang. Tadi ada 8 of Pentacles, 8 of Wand, dan 8 of Sword. Ini 8 of Pentacles-nya datang lagi. So saya ulang ya. Kalian yang harus bekerja keras di dalam hubungan ini. Siapapun kalian, perempuan atau laki. Bukan berarti kalian tidak mengajak si dia untuk kerja sama kalian, enggak. Tapi untuk apa? Untuk kalian yang lebih berbesar hati, kalian yang lebih tekan ego, kalian yang lebih sabar, kalian yang lebih legowo, kalian yang lebih itu kalian. Please Virgo, kalau ingin hubungan ini berhasil, hubungannya sebenarnya cukup baik dan cukup solid, permasalahannya kompleks gitu, complicated. Apa complicatednya, entah itu di keluarga, entah itu di karir, keuangan. Jadi complicatednya itu yang di luar hubungan itu sendiri. Jadi kalian mencintai dia, dia mencintai kalian, tapi sekitar itu complicated. Mau keluarganya kek, mau pekerjaan kalian atau pekerjaan dia kek, tentang keuangan kek, keluarga kalian, atau pokoknya complicatednya itu ada di orang sekitar. Oke, jadi kalianlah yang harus lebih legowo ya, yang lebih bersabar. Oke. Ini bacaan cinta ya, tapi tak satu pun cups yang keluar, bayangin. Cups itu bicaranya tentang cinta biasanya. Berarti memang ada hal yang di luar cinta itu sendiri, di luar hubungan itu sendiri, yang involve, yang pengen ngacoin, yang pengen merusak, yang nggak suka, yang cemburu dengan hubungan kalian gitu. Antara kalian sih udah ya, namanya dua orang yang berbeda pasti punya masalah gitu. Tapi kalian kan bisa, penyesuaian itu sambil jalan bisa dilakukan, tapi serangannya justru dari luar. Oke.
Saya nggak bohong kan, lihat itu nggak ada cup satupun, nggak ada cup satupun. Uh, Emang berat ya, no worry. Oke, Five of Sword-nya terbalik, so kesempatan untuk memperbaiki ini memang kelihatannya nggak ada, tapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bisa diusahakan dan bisa berhasil. Bisa berhasil karena ada the death, itu akan berakhir. Dan ada Knight of Pentacles. Bisa diusahakan. Terus berusaha. Baik kalian maupun pasangan kalian. Tapi yang memang harus lebih. Yang harus lebih itu adalah si Virgo. Lebih berusaha, lebih sabar, lebih menekan ego, lebih legowo, lebih itu di sisi Virgonya. Please, mau perempuan atau laki, kalau kalian ingin berhasil di hubungan yang ini, please do it. Kecuali hubungannya toxic atau apa yang nggak worth it untuk dipertahankan, ya beda lagi. Saya bicara tentang hubungan yang baik-baik saja, walaupun mungkin belum terlalu solid ngomongin masa depan gitu kan. Tapi senggangganya kalian udah punya hubungan begitu yang harus kalian maintain, yang harus kalian pertahankan, dan itu bisa dipertahankan. Serangannya memang dari luar, bukan dari kalian berdua. Oke? Ini yang saya bilang, The Star. The Star ini merupakan kartu yang menyatakan bahwa ini hubungan yang ini bisa dibawa ke masa depan. Like I said, saya gantung The Star di situ dan saya gantung dan tiba-tiba kita dapat The Star juga di sini ya, Virgo. So ini bagus untuk masa depan kalian. So kalau kalian mau tahu, seharusnya saya tapping video ini kemarin sore. Saya tidak mau tapping karena perasaan saya masih berantakan, masih campur aduk. Dan pada saat sekarang ini saya mau tapping, pagi-pagi subuh kayak gini mau tapping, itu juga masih ada ketakutan di hati saya, karena saya takut melihat kartu yang keluar gitu. Padahal kan saya bacain untuk kalian kan. Tapi saya pernah punya pengalaman pada saat saya bacain untuk kalian, itu terjadi ke saya. Dan saya sebenarnya bukan protes sih, saya bilang sama teman saya, kok kejadian di saya sih gitu. Terus teman saya bilang gini, lu ini ya lupa ya, lu kan Virgo, gimana sih lu? Aku bilang, ya tapi kan saya bacain buat orang-orang yang nonton video saya, kenapa itu terjadi ke saya? Terus teman saya cuma ketawa aja, ini orang nggak mikir kali. Dia bilang, kamu Virgo, lu jadi ya pasti kamu terimbas juga. So saya pernah punya pengalaman kayak gitu, jadi berulang kali kayak gitu. Jadi saya begitu kalau mau bacain buat Virgo agak deg-degan juga, terus terang aja agak deg-degan juga. Mungkin kalau pembaca tarot yang lain saya nggak tahu, mungkin nggak naruh hati di setiap bacaan, jadi baca aja gitu, nggak baper walaupun itu dengan sesuai dengan si zodiaknya. Tapi kalau saya baper karena nggak tahu gimana, saya bikin bacaan ini bukan tanpa hati gitu. Saya menaruh hati di setiap pekerjaan saya broken heart juga kalau memang ada yang kurang berkenan, ada yang jelek-jelekin atau yang kayak gimana, saya tetap patah hati juga gitu. Anyway, Virgo, The Star sebagai penutup bacaan ini so luar biasa. Ini bisa diteruskan sebagai masa depan kalian, dan ini adalah indikasi bahwa memang di masa depan ada pencerahan. Sekarang ini hanya proses aja, dan lewati aja prosesnya dengan legowo, dengan lapang dada ya Virgo. Oke, saya akan buka beberapa kartu. I don't know, you want to choose for me or not? Oracle card, Love Oracle card, please. You want to choose? Saya ada yang milih. Oh, thank you. Thank you. Phoenix. Phoenix itu burung. Saya suka banget sama burung Phoenix itu gara-gara nonton Harry Potter. Sebentar ya. You want to choose one more or I have to choose? Okay, I have to choose. Sure. Not today. Okay. Sebentar ya, saya ngomongin tentang Phoenix, saya ambil kartu yang berikutnya aja. You want to choose or I choose? I choose. Thank you. One more, satu lagi. Oh, oke, terima kasih. Ini dipilihin ya. Kalian lihat tadi dia loncat dipilihin.
Tadinya saya mau pilih sendiri, dipilihin. Dan ini Phoenix. Phoenix adalah new praise, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. Tidak. Oke? Berakhir, tapi bukan titik di end, gak ada apa-apa lagi, kosong melompong, enggak. The Death, makanya itu bukan sesuatu hal yang menakutkan kalau saya kartu The Death itu karena ini. Karena ini. Phoenix itu kalau di dia itu kayak burung gitu ya, mitos gitu ya. Di Harry Potter itu ada tuh Phoenix punyanya Dumbledore ya kan. Dia dari dia terbang dan ya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya gitu, terus tiba-tiba balik lagi ke tempatnya, ke kandangnya, push, mati jadi abu. Terus dari abu itu muncul lagi si Phoenix Piyik itu dari kecil tumbuh gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang berakhir itu tidak cuma berakhir terus titik, tapi melahirkan hal baru, hal yang lebih bagus, yang lebih baik dari sebelumnya. Bagus kan? So Phoenix, thank you for the message. Saya senang jadi pengen nangis. Baper banget sih saya, udah tidur cuma 5 jam. Oke. So the Phoenix adalah hal baru yang akan terjadi setelah semua ini selesai. Please kalian berdoa untuk segala permasalahan kalian, bawa dalam doa ya. Saya ikut mendoakan yang terbaik saja untuk kalian, tapi please bawa dalam doa, oke? Not today, kartu yang selanjutnya bukan hari ini. Oke, benar bukan hari ini, kan saya bilang tadi tertunda aja ya. Not dealing, hurt, avoiding conversation, call atau person, boundaries, still angry. Oke. Not today, bukan sekarang memang waktunya. But remember aja, ada the Death, ada Phoenix, ada the Star. Itu yang paling penting, karena ini adalah untuk masa depan kalian Virgo. Oke? Untuk masa depan kalian. Kalau sekarang kalian merasa terpuruk, sedih, dan lain sebagainya karena orang sekitar kalian atau lingkungan kalian atau siapapun itu tidak mendukung kalian atau malah mungkin menjahati kalian karena hubungan ini, hanya karena tidak setuju dengan pilihan kalian misalnya, atau apapun itu masalahnya, itu akan selesai. Oke? Akan selesai. Dan itu melahirkan hal baru yang bagus untuk masa depan kalian, yang luar biasa untuk masa depan kalian. Aminin aja yang baik-baik, oke Virgo? Oke, dari Whisper of Love, do something for someone, give your attention to another. Do something, lakukan sesuatu. Kan saya bilang tadi kalian yang harus melakukan sesuatu di dalam hubungan ini. Lebih ke kalian, bukan si dia. Si dia juga harus, tapi kalian yang lebih dari yang dia lakukan gitu ya. Yang selanjutnya adalah ask for help. Do you really need? Be willing to accept support, oke? Kalau memang membutuhkan pertolongan, bantuan, jangan segan-segan untuk minta bantuan. Kalau saya sesimpel ngeluarin unek-unek saya ke orang yang saya percaya gitu. Kebetulan ada satu orang yang bisa selalu ditelepon, dan itu terus terang tadinya dia subscriber saya. Menghubungi saya untuk personal reading. After that dia jadi sahabat saya, karena begitu saya balik ke Jakarta, dia dengan gigihnya ngejar untuk ketemu saya, padahal saya bilang saya sibuk bla bla bla, tetap dia kejar sampai suatu hari dia datang ke tempat saya jam 7 malam, padahal rumahnya jauh ke rumah saya. Dia bukan Virgo, dia Gemini, namanya Caroline, Olin saya panggilnya, dan subscriber saya yang itu akhirnya menjadi sahabat saya sekarang, dan dia selalu telepon saya telepon dia, dan kita punya hubungan yang baik. Setiap kali saya pulang ke Jakarta, dia selalu menemui saya. Nah, kalau memang membutuhkan pertolongan dan kalian punya orang yang seperti itu, yang seperti hubungannya sama saya, sama Olin, kita saling jaga, kita saling support, silahkan minta bantuan dari dia. Kalau nggak perlu bantuan, ya nggak apa-apa. Kalau saya juga bukan minta bantuan ke Olin, saya cuma sekedar cerita, Olin ini loh kejadiannya gini. Dan Olin akan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Sorry, saya harus matiin alarm saya. Oke, baik. Virgo, bacaannya sekian aja, dan semoga ada yang bisa diambil, semoga resonate dengan keadaan kalian. Ya, diambil yang bagusnya aja, yang positifnya aja, oke? Dan doakan hal-hal
yang memang tidak mengenakan, supaya kalian bisa melewatinya. Kalau menghindarinya ya udah takdir, nggak bisa dihindari. Tapi kalau melewatinya dengan sukses itu bisa didoakan, bisa diminta. Oke, lumayan panjang ya bacaannya. Padahal saya tadi udah worry karena saya takut ini saya bisa bacain nggak dengan keadaan saya kurang tidur dan Merkuri retrograde yang terlalu berimbas ke dalam kehidupan emosional saya. Tapi ternyata saya bisa melampauinya demi kalian Virgo. Yaelah, demi kalian, demi kita lah, kita kan sama-sama Virgo. Oke, sekian aja, kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Jangan lupa berbuat baik, berikan yang terbaik bagi semesta, apapun yang terjadi, walaupun orang lain tidak baik sama kita, nggak perlu nggak balas. Oke, lanjutkan hidup ya dengan semangat ya, dan smile. Salam light angel and love. Bye.